Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah amma ba'dah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa jami'i ummatihi wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu khususan oleh kata kita Syekh Salim Abdullah bin Samir Al-Khadarawi Asy-Syafi'i Asyhadu an la Muhammad Nawawi Al-Kantin Al-Jabir Asy-Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai apa lagi? Wahal yuhramu halaman berapa? Kalau halaman beda 1, 2, 3, 4, 5 19 dari bawah. Wahal yuhramu qiraatul Fatihati. Oh iya. Dari bawah 19 ke atas, tengah-tengah. Wahal yuhramu. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang sedikit ya dari atas. Wa yahrumu 'alal junubi. Ngulang dari situ. Ay al-muhdisi hadasan awsata. Wa yahrumu haram, tidak boleh 'alal junubi bagi orang yang sedang junub. Ay al-muhdisi yakni sedang menanggung hadasan hadas awsata tengah-tengah. Yang tidak boleh itu sittatu asya'a, 6 perkara. Itu ya, ngulang dari atas sedikit ya. Ahaduha, yang pertama, jadi orang yang sedang junub tapi ini dalam hadas yang hadas tengah-tengah. Hadas itu kan berbeda-beda. Dilihat dari cara bersucinya, hadas dibagi cuma 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil cara sucinya dengan berwudu. Hadas besar cara bersucinya dengan mandi. Cuma kalau dilihat dari hal yang dilarang sebab hadas, maka hadas dibagi menjadi 3. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas tengah, yang ketiga hadas besar. Itu kalau dilihat dari hal-hal yang dilarang, yang tidak boleh dilakukan, itu hadas dibagi menjadi 3, yaitu hadas kecil, hadas tengah, dan hadas besar. Tapi kalau hadas dilihat dari sisi bagaimana cara bersucinya, cuma dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Jadi berbeda-beda. Nah ini hadas yang hadas tengah-tengah, yaitu ada 6 yang tidak boleh. Nanti kita bikin ringkasannya. Ahaduha, yang pertama, as-salatu salat lil hadisi, bersumber dari hadis la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahurin wala shadaqatan min hululin. La yaqbalullah, Allah tidak menerima salatan salat bi ghairi tahurin, kalau tidak dalam keadaan suci. Tidak diterima salat seseorang kalau tidak suci. Ini umum, maksudnya suci ya suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Wala shadaqatan, dan Allah tidak menerima sedekah, pahala sedekah min hululin, dari harta haram. Itu ibarat orang mau nyuci baju tapi malah pakai air kotor, bukannya bersih malah tambah nemen. Wal hululu, lafadz hulul bi dhammil ghini al mu'jamati, yaitu dengan membaca dhammah huruf ghin, hulul. Ai al haram, yang dimaksud hulul itu artinya adalah haram. Qala, berkatalah An-Nawawi, Imam Nawawi
Tapi yang dimaksud bukan Imam Nawawi penulis kitab ini. Kalau penulis kitab yang kita ngaji Nawawi Banten. Tapi di sini yang dimaksud ini adalah Nawawi orang Damaskus, orang Suriah. Amma idza lam yajidil junubu, amma adapun idza lam yajid ketika tidak menemukan al junubu orang yang junub ma'an air, wala turaban dan tidak menemukan debu. Tinggal di mana orang nggak ketemu debu ya? Apa mungkin di apartemen yang steril gitu kali ya, apa? Kalau air, malah kita banyak kan air. Bukan di mana-mana terbang ada. Iya, ini seandainya orang seandainya. Ya mungkin di pesawat kali ya. Ada juga di jok. Lah ketika ia di dalam pesawat lah kok junub, mungkin lihat pramugari yang Pak Idris ya. Begitu melihat pramugari lah muntah-muntah. Lah maka ketika dia junub, dia nggak ketemu air, nggak ketemu debu. Fa innahu yusalli, maka dia sholatnya li hurmatil waqti, untuk menghormati waktu, ala hasabi halihi, disesuaikan dengan kondisinya. Yaitu ia sholat tanpa mandi dulu, tanpa wudhu dulu karena memang nggak ada air. Karena mau mandi, nggak mau wudhu nggak ada air, mau tayamum juga nggak ada debu, ya pas masuk waktu ya sholat, tapi sholat li hurmatil waqti itu tadi. Ya, kemarin sampai itu ya. Nah, sekarang wa yahrumu, dan haram alaihi, bagi orang yang junub tersebut, al-qira'atu, membaca Quran, kharijas sholati, di luar sholat. Nah, ketika dalam keadaan junub itu kan tidak boleh membaca Quran. Nah, kalau misalnya habis berantem sama gini ya, berantem bahasanya Pak Idris ya, apa kiko-kiko, gelut, main lato-lato kalau kata habis main lato-lato. Begitu ini di musola Mbak Selamat ngumumin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebetulan yang meninggal itu semalam habis main catur bareng. Kan spontan kan, kalau ada siaran innalillah kita itu kan spontan langsung mengucap kan. Mandek tuh, itu kan udahan ininya, bukan lagi pas begitu, udahan duduk di teras sambil ngerokok. Bukan lagi online kan? Oh, kan lagi online ya udah. Nah kebetulan di musola Mbak Selamat apa Pak Mansur ngumumin orang meninggal. Lah yang meninggal itu pas semalam habis main catur bareng. Lah kan otomatis mulut ini kan spontan ngucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal dia sedang lagi junub. Orang junub nggak boleh baca Quran. Sementara inna lillahi itu ayat Quran. Lah kalau kayak gitu gimana? Mandi dulu. Lah mau ngucap innalillah aja kok mandi dulu. Iya tuh ayat innalillah itu ayat Quran. Wa idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau habis begituan, haus, begitu minum gelagak alhamdulillahi rabbil alamin. Lah itu kan Quran alhamdulillah. Lah terus kayak gitu gimana? Bukan ngucap. Enggak, ini kalau hadas kecil menyentuh membaca tetap boleh. Ini hadas besar. Orang sedang hadas besar kan enggak boleh membaca ayat Quran.
Lah ayat termasuk tadi membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu Quran. Alhamdulillahirabbil alamin juga Quran. Lah ayat nggak boleh juga. Dalam hati. Baca bukan dalam hati, yang namanya baca itu di lah kalau orang dalam hati mah nggak ada hukum apa-apa orang dalam hati. Lah kalau kayak gitu terus gimana? Berdosa kan? Darurat. Kan tidak boleh. Lah iya kan tidak boleh ketika lagi junub membaca ayat Quran. Lah tadi kan hukumnya haram. nah iya, innalillah itu kan ayat Quran. Bismillah ya ayat Quran. Alhamdulillah ya ayat Quran. Nah terus gimana? Gimana ya? Kalau selama ini gimana? Ya ngucap aja ya. Nah, ya? Tapi enggak junub sih. Umpama pas lagi junub kan, pas bangun jam 4 umpama, lah begitu sebelum subuh kok Pak Mansur ngumumin ada orang meninggal. Ya Allah semalam kan habis main catur bareng. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus gimana itu? Loh, ini raknya nih kan? Baru diomong. Kian kagak masuk gara-gara ditampolin. Nih. Gimana kalau kasus seperti itu? Ngucapinnya karena nggak boleh haram. Iya kan, membaca ayat Quran haram. Kalau nggak lagi junub ya nggak haram, kan dia lagi junub karena habis berhubungan, belum sempat mandi, kemudian ada kabar innalillah, dia mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak boleh berarti kan? Enggak, yang saya tanya selama ini gimana? Ya, Kira-kira tetap ngucap. Tetap ngucap. Apa padang misalnya habis selesai haus minum kan Iya, alhamdulillah. benar. Padahal alhamdulillah itu juga bagian dari ayat Al-Qur'an. Innalillah ya ayat Quran. Padahal tadi hukumnya haram, hukumnya bagi orang yang junub membaca ayat Quran. Lah terus gimana? Gimana itu? Ayo lo. Selama ini kan kita nggak tahu. Lah ya nanti ada jawabannya nanti. Tahu nggak? Kamu tahu nyerah. Kamu banget, kamu nanya. Kepo. Jawabannya ketika lagi junub kemudian spontan terucap ayat-ayat Quran, maka jangan niatkan membaca ayat Quran, tapi niatkan zikir, doa atau yang lainnya. Nah kalau alhamdulillah itu kan zikir kan? Iya. Nah, ketika habis minum spontan alhamdulillah. Ya, diniati zikir. Ketika ada yang meninggal dunia tadi ya diniati zikir atau doa. Jangan meniatkan membaca Al-Qur'an. Yang haram itu membaca ayat Quran dengan niat baca Quran. Yang enggak boleh bagi orang yang sedang junub. Begitu. Berarti tetap boleh, tapi niatnya jangan baca Quran, niatnya zikir, doa atau yang lainnya. Gitu. Kalau bismillah Ustaz. Lah ya bismillah yang masuk Quran loh. Lah iya Al-Fatihah itu ayat yang 1 bismillah. Kuncinya. Apa jangan-jangan kalau mau junub bismillah dulu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Cerut. Pasnya alhamdulillah. Gak apa-apa ya zikir. Alhamdulillah. Niatnya jangan diniati membaca Quran, walaupun itu kan bagian dari ayat Bismillah itu kan ayat pertama dari Fatihah, Alhamdulillah ayat kedua. Kalau innalillah tadi kan Baqarah 100 berapa itu? 155 itu. 100 berapa itu? Yang kemarin kita walana meluanakum bisyai'in minal khauf, kan ujung-ujungnya wa idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah ini yang kita bahas sekarang ini adalah orang yang sholat. Sementara ia dalam keadaan junub, enggak ada air, enggak ada debu untuk
mandi, nggak ada debu untuk tayamum, maka dia tetap sholat untuk menghormati waktu. Maka ketika dalam keadaan junub seperti itu, wa yahrumu haram alaihi, bagi orang yang junub, al-qiraatu membaca Quran kharijas sholati, di luar sholat. Wa yahrumu, dan haram alaihi kepada orang yang junub, ayyaqra'a, untuk membaca fis sholati, di dalam sholatnya, yaitu sholat dihormati waktu tadi. Sementara dia masih junub tapi sholatnya sholat dihormatil waktu, mazada ala fatihatil kitab, melebihi dari surah Al-Fatihah. Jadi bacanya cukup yang wajib-wajib saja. Kalau sholat dalam keadaan dihormatil waktu itu, yang dibaca cukup yang wajib-wajib saja, yang sunnah tidak usah. Jadi habis sholat dolin amin langsung rukuk. Yang sunnah tidak perlu, karena tidak boleh ia membaca yang selebihnya dari Fatihah itu. Yang boleh cuman Fatihahnya saja. Wa hal yahrumu qiraatul Fatihah, lalu bacaan Fatihahnya gimana? Apakah juga dihukumi haram? Fihi wajhani, dalam hal ini wajhani ada dua pendapat. As-sahihu, pendapat yang sahih, al-mukhtar, yang terpilih, annahu la yahrumu, sesungguhnya orang membaca Fatihah dalam sholat li hurmatil waqti itu la yahrumu, tidak haram, bal bahkan yajibu, wajib. Sholat kalau nggak baca Fatihah, sholatnya ya tidak sah. Belum nyampe ya yang rukun sholat ya. Nanti ketika rukun sholat itu dalam kitab ini detail banget. Tasdid aja kalau kurang dari 14 nggak sah Fatihahnya. Kalau Fatihahnya kan otomatis sholatnya tidak sah. Itu bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu ya wis. Fa inna sholata, maka sesungguhnya sholat itu la tasihhu, tidak sah illa biha, kecuali dengan membaca Fatihah. Wajib, kecuali makmum masbuk. Kalau makmum masbuk itu nggak perlu baca Fatihah ngotot. Makmum masbuk itu artinya makmum yang ketinggalan. Begitu kita nyampe ke mushola, nyampe ke masjid, baru takbir kok imam rukuk, langsung ikut rukuk, nggak perlu baca Fatihah. Misalnya kita baru takbir Allahu Akbar, baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, imam rukuk, langsung ikut rukuk. Nggak usah kita ngotot sampai ngejar walodolin. Lah kekurangannya imam tanggung jawab. Ya itu makmum masbuk. Jadi kalau kita jumpai imam, ya udah sedapatnya. Lah kita nih baru takbir Allahu Akbar, imamnya rukuk, langsung rukuk, walaupun kita belum baca Fatihah sama sekali. Atau sudah baca tapi baru sepotong, baru seayat dua ayat, ya udah langsung ikut rukuk. Jangan apa namanya? Maksain sampai walaupun ketinggalan jauh. Pokoknya begitu langsung aja. Walaupun rakaat tengah-tengah pokoknya udah dapat rakaat duluan, kita ikut dari awal. Ya. Cuman telat dikit. Ya, iya. Nah, giliran di rakaat kedua udah jalan, udah nggak baca. Ketiga. Nah, itu kan kadang-kadang makmum cepat sekali itu. Imamnya. Imamnya. Nah, kita agaknya belum selesai, berarti nggak apa-apa. Langsung ikut. Yang wajib aja langsung ikut, apalagi yang sunnah. Maka imamnya jangan ngebut. Mana sih? Imamnya ngempet, udah pengen pipis lah. Jangan ngebut lah. Nah, cuma kalau kita ke Jawa Timur yang Allahu Akbar, apa itu cepet banget ya. Udah tanggung jawab imam. Makmum penumpang itu kan mau merem mau apa ya sopir. Tabrakin. Wakama dan seperti jazat boleh as-sholatu sholat lid darurati, karena dalam keadaan darurat, ma'al janabati, sementara dia masih dalam keadaan junub. Karena darurat tadi nggak ada air, nggak ada debu untuk tayamum. Tajuzu boleh al-qiraatu, membaca. Ini pendapat yang pertama, dan pendapat ini yang dipilih oleh para ulama.
Seandainya ada orang yang junub mau mandi nggak ada air, mau tayamum nggak ada debu, pas masuk waktu sholat ya udah sholat aja. Sholatnya sholat dihormatil waktu. Nah sholatnya itu yang dibaca yang wajibnya saja, yang sunnah nggak usah. Bahkan kalau lebih tadi menurut penulis kitab ini dihukumi haram lebih dari Fatihah. Nah lebih dari Fatihah berarti kan surat setelah Fatihah itu. Wasani dan pendapat yang kedua la yajuzu tidak boleh. Bahkan yakti bil azkari cukup ia dengan berzikir-zikir saja. Ya, ini pendapat yang kedua, cuman pendapat yang kedua ini jarang diikuti orang. Yaitu ketika ia sholat dihormatil waktu tadi sholat tapi nggak perlu baca Fatihah, cukup baca zikir. Ya mungkin subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allati ya'ti biha al-ajizu, yang itu dilakukan oleh al-ajizu, orang yang tidak bisa baca Fatihah. Alladzi la yahfadhu syai'an minal Qur'an, yang ia tidak la yahfadhu hafal syai'an sama sekali minal Qur'an dari ayat Qur'an. Misalnya ada orang baru masuk Islam, dia belum hafal Fatihah. Ketika dia udah menyatakan Islam, maka sudah harus wajib sholat. Sementara dia belum hafal Fatihah, maka sholatnya ya wis sebisa-bisanya. Bisanya Allahu Akbar aja terus. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Ya terus bisanya cuma Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nggak ada cerita lain apa? Nanak kok nggak ada ceritanya. Iya. Lebaran itu ngikut begitu. Ini udah jadi mualaf. Iya. Ikut. Nah, ketika dia baru masuk Islam itu, sementara Fatihah belum hafal, bacaan-bacaan yang belum hafal, sebisanya dia. Kalau memang dia bisanya Allahu Akbar, ya dari takbir sampai salam Allahu Akbar terus aja. Umumnya kalau udah Assalamualaikum dia nggak bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, boleh, dia nggak bisa. Tapi kalau salam bisa lah ya. Itu seru. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Li'anna hadza ajizun syar'an. Kalau ini tuh maksudnya yang sholat lihormatil waktu tadi ajizun tidak mampu syar'an secara hukum syariat. Fasara kal ajizi hissan, maka jadilah orang yang tidak mampu hissan dalam kenyataannya. Maksudnya ini kalau pendapat yang kedua tetap baca Fatihah walaupun sholatnya dalam keadaan junub. Kalau yang kedua sholatnya nggak perlu baca Fatihah tapi baca zikir-zikir yang lain saja. Seperti orang yang tidak bisa atau belum bisa menghafal Fatihah atau ayat-ayat yang lain. Wassawabu yang benar al-awwalu yang pertama. Jadi yang benar, penulis kitab ini pendapat dua-duanya disampaikan, tetapi beliau memilih pendapat yang pertama, yaitu tetap membaca Fatihah. Intaha, selesai. Wasaniuha, dan yang kedua at-tawafu, tawaf. Bagi orang yang junub tidak boleh tawaf. Likhabaril Hakimi, karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, at-tawafu, tawaf itu bil baiti, di Baitullah, yaitu mengelilingi Ka'bah. Salatun, kedudukannya seperti salat. Ai kasolati, yakni kasolati seperti salat, fisitri atau fisatri dalam hal menutup aurat, wa toharoti, dan dalam hal suci. Jadi syarat-syaratnya hampir mirip dengan sholat, harus dalam keadaan suci, harus juga menutup aurat. Sama kayak orang sujud syukur, harus dalam keadaan suci, juga harus menutup aurat. Makanya waktu kemarin kita bahas masalah apa itu kemarin. Main bola, ketika ngegol langsung sujud, ya itu bukan sujud syukur namanya, ya sujud nyungsep gitu. Capean. Kalau sujud syukur itu harus dalam keadaan suci, harus menutup aurat, dan juga harus menghadap kiblat.
Wasalisuha, dan yang ketiga yang haram bagi orang yang junub, mashul mushafi, menyentuh mushaf. Nah, kemarin definisi mushaf kan udah ya. Qala, berkatalah An-Nawawi, Imam An-Nawawi, idza kataba, ketika menulis al-junubu, orang yang junub, awil muhdis, atau orang yang berhadas, mushafan, mushaf. Misalnya ada orang itu kerjaannya nulis mushaf. Kalau zaman sekarang kan yang nulis sudah mesin ya. Iya. Kalau dulu kan ditulis tangan. Ya kayak begini kan dulu ditulis tangan. Ya, kalau sekarang kan udah pakai teknologi semua. Nah ini seandainya ada orang yang kerjaannya nulis mushaf itu. Ingka yahmilul warokoh, kalau dia menulisnya itu sambil megang warokoh, kertasnya. Wayamassuha, dan ia memegangnya. Kana yahmilul warokoh, yang membawa mushaf, kertasnya. Wayamassuha, dan juga menyentuhnya, halal kitabati, ketika menulis, fahuwa haramun, maka hukumnya haram, enggak boleh. Wa illam yahmilha, kalau ia enggak membawanya, nulis tapi ininya enggak dipegang, ini aja, yang dipegang cuma pensilnya doang kan, ininya enggak dipegang. Walam yamassaha, dan ia tidak menyentuhnya, fafihi salah satu aujuhin, maka seperti ini ada 3 pendapat. As-shahihu, pendapat yang sahih, pendapat yang benar, jawazuhu, yaitu diperbolehkannya nulis mushaf tapi dia nggak nyentuh kertasnya, hanya pensil atau pulpennya ditulis begini. Nah, dia nggak nyentuh intinya. Wasani, yang kedua, pendapat yang kedua, tahrimuhu, haramnya atau dilarangnya. Wasalis, yang ketiga, ya juzulil muhdisi wa yahrumu alal junubi, boleh bagi orang yang berhadas tapi haram bagi orang yang junub. Tapi ini ya jarang terjadi, kita nulis itu tidak pernah ya. Nulisnya juga bisa. Warabiuha, dan yang keempat yang haram, hamluhu, membawanya, membawa mushaf, ya betul. Li'annahu, karena sesungguhnya membawa itu a'dhamun, lebih besar, minal masyi, daripada sekedar menyentuh. Nah, kalau nyentuh kan sekedar gini ya, kalau namanya membawa kan lebih kan dari. Bahwa haramun, maka hukumnya juga haram. Bil qiyasil aulawi, ini berdasarkan memakai qiyas aulawi. Qiyas itu, qiyas sudah menjadi bahasa Indonesia ya, qiyas ya. Qiyas itu menyamakan hukum dengan satu kejadian. Misalnya, yang tidak boleh, yang ada teks Qur'annya, itu kan dalam surah Al-Waqi'ah itu, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali bagi orang-orang yang suci. Itu teks Qur'annya begitu. Yang tidak boleh nyentuh. Nah, kalau membawa, itu kiaskan. Kalau menyentuh saja tidak boleh, apalagi membawa, itu namanya kias aulawi. Dalam contoh di Quran itu kan ada ayat, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wa khfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan ada wala taqul lahuma uffin, jangan mengatakan atau kepada kedua orang tua. Mengatakan aja nggak boleh, apalagi sampai bentak, apalagi sampai mukul, apalagi sampai itu namanya qiyas aulawi. Yang dilarang teks Qur'annya hanya mengutarakan wala taqul lahuma uff, jangan mengatakan Biasanya kalau anak disuruh beliin bapak itu aja nggak boleh loh, apalagi sampai bentak. Lah
apalagi sampai mukul, apalagi sampai nendang. Lah itu namanya kias aulawi. Mengatakan aja tidak boleh, apalagi. Lah itu namanya kias. Contoh lagi, ada ayat Quran itu wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina. Lah itu kalau orang yang nggak ngerti, yang nggak boleh kan deket-deket. Kalau malah jalanin, ya itu namanya tafsir yang sesat ya itu. Kalau pakai kias aulawi, deket-deket aja nggak boleh, apalagi gitu. Lato punya sendiri mah ya ora apa-apa ya, cacile ya. Lato nilai ya. Itu namanya kias aulawi. Nyentuhnya aja nggak boleh, apalagi sampai membawa, mengatakan aja nggak boleh, apalagi sampai bentak. Deket-deket aja nggak boleh, apalagi sampai gitu. Ya itu namanya kias aulawi. Itu di situ tuh. Kias aulawi itu kayak gitu tuh. Dalam Quran itu ya kalau orang yang nggak boleh kan deket-deket. Nah, kalau zina mah nggak ada larangannya, yang dilarang itu deket-deket kok. Misalnya nabok orang tua, dalam Quran memang ada ayatnya, nggak ada. Yang ada itu mengatakan itu. Loh ya, itu kalau yang ngajinya belum beres sih, mengatakan aja nggak boleh kok, apalagi sampai bentak, apalagi sampai mukul. Nah, itu namanya kalau kita ngaji ini namanya kias aulawi. Nah, kalau nggak ngaji ya nggak mudeng dengan kias aulawi. Qala An-Nawawi, berkatalah Imam Nawawi, sawaun hamluhu. Nah itu tuh kayaknya agak beda itu. Itu di kitab baca apa itu? Setelah sawaun hamluhu, hin apa kok? Di gula fatin, gen, ini gen. Gen lam alif ya, fa. Di gula fihi. Ya. Sawaun sama saja hamluhu membawanya bi ghalafihi dengan sampulnya, au bi ghairihi atau dengan yang selain sampulnya. Nah, kayak ini kan yang kita pegang kan sampulnya kan ya. Ini loh ya. Nah, maka yo sama saja megang sampulnya, megang isi dalamnya yo sama saja. Sawaun sama saja. Hukumnya sama. Wa yajuzu dan boleh hamlu hamilil mushaf, kita gendong orang yang bawa mushaf. Misalnya ibu-ibu kalau lagi haid itu kan namanya lagi junub kan. Nah, apakah dia ketika gendong anaknya padahal yang bawa mushaf itu anaknya? Misalnya anaknya mau ngaji, karena banjir dan digendong sama maknya. Lah sementara anaknya ini mbak megang Quran. Nah itu namanya boleh hamlu hamilil mushaf, wa yajuzu dan boleh hamlu hamilil mushaf, gendong atau bawa. Ya kalau bawa anak namanya kan ya gendong lah ya. Gendong anak yang bawa mushaf. Yang kita kan gendong, yang kita bawa kan bukan mushafnya tapi anaknya, cuman anaknya yang bawa mushaf. Itu mah kayak orang akal-akalan. Dulu di kampung saya itu zaman saya kecil ada namanya Mbah Resan. Itu kalau orang dulu katanya punya ilmu mulut putih. Maling asal ditangkap lepas mulut. Nah kebetulan ada orang yang ilmunya lebih tinggi, kalah dia. Begitu ditangkap dibawa ke kelurahan, kamu nyolong ya? Saya nggak nyolong. Saya ngambil tambang, sapinya ikut. Amin. Iya. Saya nggak nyolong sapi, cuman saya ngambil tambang, sapinya ikut. Ya kayak ini, saya nggak ngambil burung, saya cuma ngambil kandang. Burungnya ada. Itu zaman saya kecil itu jadi apa ya, jadi bahan bercandaan. Saya nggak nyolong sapi, ngambil tambang. Sapinya ikut. Sama Enggak nyolong ikan.
Lah kan dia niatnya kan tidak bawa mushaf, dia hanya gendong bocah. Cuman bocahnya yang bawa mushaf. Sama tadi kan saya nggak nyolong sapi, hanya ngambil tambang, cuman sapinya ngikut. Saya nggak nyolong ikan, saya boleh. Kalau ada sapi di kanjang boleh. Tambangnya dia. Saya ngambil tambang kok, sapinya aja yang ngikut. Lah boleh. Ini orang Naruh biasa. ikan, tapi saya bawa pancing saya pancing. Saya naruh pancingan, saya pancing, saya bawa pulang kok ada ikannya nyangkut. Ini cuci kail. Bisa kalah-kalah ini. Walaya jiri fihi tafsilul mata. Dan ini juga berlaku perinciannya seperti orang yang bawa Quran, bawa mushaf, tapi bareng dengan benda-benda lain. Kayak kemarin kan udah dibahas ya. Li'annahu, karena sesungguhnya itu la yu'addu, tidak dinilai hamilan, membawa lil mushafi, mushaf. Yang dihitung dia kan nyebutnya yang gendong bocah kan ya. Misalnya dia ada orang gitu, apakah dia bawa mushaf nyebutnya, kita kan nggak nyebutnya lagi gendong anaknya, walaupun anaknya itu bawa mushaf. Nah, terus sementara misalnya ada orang bawa tas, dalam tasnya isinya macam-macam. Ada macam-macam lah di tasnya. Nah, tapi di tasnya itu juga ada mushafnya, tapi nyebutnya bilangnya bawa tas, bukan bawa mushaf. Maka walaupun dalam keadaan junub boleh. Walau qasadahu fala ibarata bi qasdihi. Walau qasadahu, walaupun dia memaksudkan itu, fala ibarata bi qasdihi, maka tidak ada landasan dengan maksudnya itu. Maksudnya ya tadi itu, membawanya itu. Yang dimaksudkan itu kan membawa bocahnya, bukan membawa mushafnya. Membawa tasnya, bukan membawa mushafnya. Titik. Walau hamala mushafan ma'a kitabin fi jildin wahidin. Walau hamala, seandainya ada orang yang junub itu membawa mushafan, mushaf, ma'a kitabin, bersama dengan kitab fi jildin wahidin, dalam satu jilid. Jilid tidak bahasa Arab ya, bahasa Arab dan menjadi bahasa Indonesia. Ya kayak tafsir. Kayak kemarin kita ngaji tafsir Yasin. Nah itu kan ada Yasinnya, yang disebut mushafnya kan Yasinnya itu, tafsirnya kan enggak. Kan dia berada dalam satu mushaf kayak begini. Nah kitab ini kan kitab tafsir ini. Nah ini kan di dalamnya ada Quran, cuman mushaf tafsirnya lebih banyak daripada mushafnya. Terus sama kayak buku-buku Yasin, buku-buku Yasin yang sering kita pakai kalau lagi selamatan itu. Nah itu kan Yasinnya itu mushaf, cuman kan ada terjemahannya, ada kata pengantar, ada macam. Nah itu kan dia nyatu dalam satu jilid kan, dalam satu buku. Ada doa, ada tuntunan ziarah kubur, ada fotonya, foto ya. Nah, mengenang 40 hari. Nanangku. Lah kalau kayak seperti itu, fahukmuhu hukmul mushafi ma'al mata, maka hukumnya sama dengan hukum membawa mushaf yang disertai benda-benda lain. Mushafnya ya Yasinnya itu, cuman kan ada terjemahannya, ada macam-macamnya itu, maka ya tetap boleh. Fit tafsili, dalam perinciannya al-mari yang sudah dijelaskan di bahasan sebelumnya, yaitu ketika bahasan kemarin itu yang menyentuh mushaf, bin nisbati lil hamli, dinisbatkan kepada orang yang bawa. Amal masu, adapun menyentuh, fayahrumu, maka haram masul jildi, menyentuh jilidnya atau menyentuh ini kulitnya. Al musamiti, yang menghadap lil mushafi atau yang menutup mushaf di bagian depan. Kan sampul ada sampul depan, sampul belakang. Dunama adahu,
Penulis kitab ini mengatakan beda dengan yang selain itu. Wa innama haruma, sesungguhnya haram masujil til mushafi, menyentuh jilidnya mushaf itu ma'annahu hailun, walaupun sesungguhnya jilid itu hail itu penutup atau sampul. Nah, maka memegang sampulnya kayak ini ya sama saja dengan memegang dalamnya. Oh, sudah satu. Nah, berbeda dengan kalau ada tadi itu dalam satu jilid tapi dalamnya itu isinya selain Quran. Nah, kalau ini walaupun sampul kan orang bilangnya tetap mushaf kan. Ini kan. Tapi kalau buku Yasin apakah orang nyebutnya mushaf? Orangnya enggak. Lah kayak ini tafsir Ibnu Katsir apakah dia nyebutnya mushaf? Kan ya enggak. Nyebutnya kitab tafsir. Maka ya tetap boleh. Ya kayak kemarin apa kita contohin kaligrafi ya. Orang nyebutnya kan bukan mushaf, tapi nyebutnya kaligrafi ya. Maka boleh. Quran terjemahan itu lebih aman, memang lebih aman. Wal masu mi waraihi la yusaru. Wal masu dan menyentuh mi waraihi dari sampul yang belakang. La yusaru. Tidak menimbulkan hukum apa-apa alias boleh kama fi adami naqdil wudu bil massi mi warai hailin, seperti tidak adanya batal wudu bagi orang yang menyentuh atau bersentuhan mi warai hailin di balik penghalang. Ini bahasan yang dulu ketika laki perempuan yang bukan mahram ketika bersentuhan tapi ada hail itu penutup kayak semisal kain begini, maka tidak batal. Li anna hurmatal masjiduna ta'dzimun lil mushafi, karena sesungguhnya mengharamkan menyentuh di sini, menyentuh Quran itu maksudnya orang dalam keadaan junub enggak boleh menyentuh mushaf, itu maksudnya adalah ta'dzimun, mengagungkan, memuliakan lil mushafi, mushaf. Kenapa kok sampai orang yang dalam keadaan tidak suci tidak boleh menyentuh Quran, tidak boleh menyentuh mushaf? Yaitu dalam rangka untuk menghormati mushaf. Hendaknya ketika kita menyentuh ya dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Faharuma maka haram min warai hailin mubalaghatan fihi. Haram menyentuh dari balik penghalang, mubalaghatan dengan selanjutnya fihi di dalam hal ini. Maka walaupun ada penghalang semacam sampul kayak ini ya tetap hukumnya haram, tidak boleh. Wan naqdu fil wudu'i, sementara batal fil wudu'i dalam wudu bil masih dengan menyentuh lima fihi min itharatis syahwati al mafqudi dzalika ma'al haili. Kita baca sampai titik ya. Kalau batalnya wudu karena menyentuh itu kan bisa menimbulkan syahwat. Tapi kalau ada penutup, ada penghalang, ya mengurangi syahwat. Nah, kalau orang menyentuh begini sama yang langsung begini kan ya beda. Nah, makanya kalau ada penghalang begini tidak dihukumi batal, tapi kalau tanpa penghalang dihukumi batal. Wala yajibu, dan tidak wajib man'u sabiyin mumayyizin, melarang, tidak wajib melarang anak kecil yang mumayyiz, anak kecil tapi yang udah ngerti, walau junuban. Loh, anak kecil kok junub itu sebabnya apa ya? Apa ada ya anak kecil junub ya? Ini loh yang udah balik kali. Ya umpama perempuan, anak perempuan gitu ya, masa haid tercepat kan 9 tahun ya. Nah, walaupun dia udah 9 tahun tapi mungkin agak ketinggalan akalnya, maka tidak boleh, tidak perlu kita melarang anak-anak
yang anak itu dalam keadaan tidak suci min hamli mushafihi, dari membawa mushafnya, wa masihi, dan menyentuhnya, lihajati ta'allumihi, karena kebutuhan untuk belajarnya. Maksudnya anak-anak kita yang kecil itu walaupun dia tidak punya wudu, ya sudah enggak, ya biarin aja, dia anak kecil. Kita nggak wajib larang, berarti kalau nggak wajib larang berarti kan ya biarin aja kan, biarin aja sah-sah aja anak-anak kecil yang dia tidak punya wudu mau nyentuh mau bawa ya wis dia namanya bocah, apalagi untuk lihajati ta'allumihi, karena untuk hajat belajarnya, belajar ngaji. Anak-anak kita kadang yang belum balik tapi ngajinya cepat, udah nyampe Quran, bawa Quran ya kadang ya namanya bocah ya. Kadang yang tua aja begitu. Wa masyaqqatus timrarihi mutatahhiron, dan sulitnya untuk menjaga sucinya anak-anak itu. Apalagi misalnya dia belum bisa wudu. Belum bisa wudu tapi mau ngajinya udah pinter, ya biarin aja. Ya memang susah. Fahamlu dzalika in kana lidirasah, membawa itu kalau tujuannya untuk belajar. Qala Asy-Syibramalisi, berkatalah Imam Syibramalisi, bi khilafi tamkinihi minas sholati wat tawafi aw nahwihima ma'al hadasi, berbeda hukumnya ketika menguasakan ke anak untuk sholat, tawaf, dan yang sama dengan keduanya ini bersama dengan hadas. Lah kalau anak yang sudah usia balik, udah ngerti, yuk kita ajarin bersuci, jangan sampai dia sholat tidak dalam keadaan suci. Lah kalau yang masih pucak belum ngerti, ya wis. Wa yahrumu, dan haram tamkinu ghairil mumayyiz min nahwi mushafin. Nah ini nih yang kadang kita ini tidak boleh menguasakan ke anak yang belum tamyiz min naswin nahwi mushafin, semisal mengambil atau membawa mushaf. Nah ini misalnya kayak anak saya yang paling kecil deh, kan belum ngerti. Nah kalau saya nyuruh ngambil Quran, itu orang tuanya yang salah. Ini ambil itu, tapi yang disuruh anak belum balik, masih seumuran anak saya, walaupun dia ngerti disuruh itu ambilin yang warna biru misalnya, ini kan dia ngambil. Nah ini yang salah orang tuanya. Belum saatnya anak kecil disuruh untuk mengambil mushaf, dia belum tahu, kecuali kalau memang dia main atau apa ya wis. Pakai berdasar kan? Nah Orang tuanya? Ya orang tuanya yang kan dihukumi haram itu. Wa yahrumu tamkinu ghairil mumayyiz min nahwi mushafin, menguasakan, menyuruh kepada anak yang belum tamyiz, berarti masih kecil, untuk membawa mushaf. Tapi lain kalau tadi tujuannya untuk lidirosah tadi itu, untuk belajar. Misalnya dia udah umur 4 tahun kan udah mulai bisa ngomong. Nah kemudian dia kebetulan mungkin udah pinter, udah nyampe Quran, ya biarin. Tapi kalau nggak ada tujuan apa-apa, kok kita nyuruh ngambilin, nah ini yang terlarang. Walau ba'di ayatin, walau hanya sebagian ayat, lima fihi minal ihana, karena ini termasuk bagian dari al-ihana. Ihana itu pelecehan terhadap Quran. Kita nyuruh anak kecil, anak yang belum ngerti apa-apa untuk ngambil atau membawa Quran. Wong namanya bocah kan belum tahu kalau itu Quran, mungkin bawanya yo ini kan ya, namanya bocah. Orang yang salah kan yang kitanya, yang orang tua. Nah kalau misalnya dia udah ngerti bawanya begini, ya serapoko. Tapi kalau ini sampai terlarang itu kan karena ada alasan ihanah itu. Ihanah itu pelecehan atau merendahkan Quran. Wallahu a'lam bishawab.